Shalom saudara, kita memasuki Abam episode 441. Dari pria usia 32 tahun belum menikah bekerja di perusahaan swasta. Salam Pak Eras, saya hidup tinggal dengan papa saja karena mama sudah meninggal dan kakak perempuan saya sudah menikah dan tinggal di kota lain ikut suaminya. Ya, mungkin di satu kota, saya tidak sebutkan karena takut nanti bisa dikenal siapa orangnya. Saya dari kecil tidak akur dengan papa karena papa saya tidak punya karakter seorang bapak yang berwibawa, bijaksana dan punya prinsip. Saya tidak suka sama sifat papa yang sangat pelit dan tidak punya hati yang penuh kasih dan keikhlasan. Suatu hari saya ribut dan diusir dari rumah dengan papa karena hal sepele, yaitu sejak saya tidak diizinkan memakai mobil milik papa dari dulu. Papa saya lebih sayang sama mobilnya dibanding saya anaknya. Membesarkan dan menyekolahkan saya dengan hati yang tidak ikhlas dan tidak punya kasih, selalu menganggap saya adalah seorang anak yang menjadi beban bagi dia, dan papa saya mengharapkan imbalan dari saya. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Saya sekarang ini sudah pergi dari rumah dan ngekos di daerah kota. Oke, ini dari Jakarta ya. Oke. Belum menikah usia 32 tahun. Persepsimu atau pandanganmu atau apa yang kamu rasakan mengenai papa yang tidak punya karakter seorang bapak yang berwibawa, menurutmu tidak bijaksana dan tidak punya prinsip, pelit, tidak punya hati yang penuh kasih dan keikhlasan ini, apakah benar objektif atau subjektif? Artinya karena kamu terlukai sehingga kamu memandang papamu tidak objektif betul, ya. Tetapi anggaplah benar yang kamu pandang ini, anggaplah benar ya. Saya mengatakan ini supaya kamu bisa memberi ruangan bahwa kemungkinan pandangan kamu tidak tepat betul. Tapi anggaplah ini benar yang kamu pandang, persepsimu dan yang kamu rasakan, anggaplah itu benar. Itu mestinya tidak perlu terlalu mengganggu kamu. Memang akan pasti mengganggu, tapi tidak terlalu. Karena papa memiliki kebebasan. Kamu tidak bisa menuntut orang tua ya, orang lain saja tidak boleh. Menuntut orang tua menjadi seseorang seperti yang kau inginkan. Jadi kalau papa memang keadaannya begitu, terimalah sebagai manusia yang bercacat. Ada orang yang punya cacat fisik, juga cacat mental atau cacat rohani. Fisik papamu tidak cacat, tetapi mentalnya, rohaninya cacat, ya sudah. Kamu harus punya kelapangan hati dulu menerima keadaan papamu ini. Ya, itu dulu. Kalau ini gagal, saya tidak bisa bicara lagi. Berarti memang kamu tidak bisa mau mengerti keadaan orang tua. Kamu harus terima dulu keadaan ini. Ya, yang kedua, kalau kasus mobil milik papa tidak suka Anda pakai, ya jangan you pakai, jangan sentuh, ya. Lalu mengenai ia menyekolahkan membesarkan kamu dengan hati yang tidak ikhlas, tidak punya kasih, seandainya benar begitu, tapi ini saya katakan seandainya benar ya, belum tentu 100% benar, bisa saja benar. Dan anggaplah benar begitu, kamu tetap harus berterima kasih karena kamu ada sebagaimana kamu ada hari ini karena dia, orang tua. Tetap orang tua tidak bisa dilawan. Kita berhutang kehidupan dan kebaikan. Apa yang harus kamu lakukan? Oke, sekarang kamu sudah pergi dari rumah dan ngekoslah sementara. Lalu usahakan untuk rekonsiliasi dengan papamu.
Kalau suatu saat papamu meninggal, kamu masih dalam keadaan konflik seperti ini, kamu akan sangat menyesal. Sulit kamu berkata syukurin meninggal dunia, syukurin, sulit. Kamu akan menyesal. Jadi sekarang kamu harus belajar untuk, tadi saya katakan menerima, menghindari apa yang dia tidak sukai, dan sekarang sementara ngekos, oke, buatlah rekonsiliasi. Ya, persiapkan papamu masuk kerajaan surga, kasihan. Coba bayangkan kalau papamu masuk neraka, kamu rela enggak? Ya, saya melihat kamu ini masih anak yang egois. Tuhan mengajar kita lebih bahagia memberi daripada menerima. Jadi mari belajar tidak menuntut tetapi rela dituntut. Karena itu prinsip kekristenan. Siap? Itu nasihat saya. Tuhan berkati. Oke, dari seorang ibu rumah tangga usia 33 tahun, suami lebih muda, usia pernikahan baru 9 bulan. Ya. Salam Bapak Pendeta Erastus. Dalam perjalanan rumah tangga kami sudah banyak hal yang suami buat melukai saya. Sikap suami yang suka berbohong dalam banyak hal, bahkan saya pernah sendiri mengetahui bahwa suami membangun komunikasi yang sudah tidak wajar dengan wanita lain, bahkan lebih dari satu wanita, sehingga sering terjadi konflik dalam rumah tangga kami. Dan yang lebih menyakitkan bagi saya ketika terjadi konflik, ibu mertua saya dan ipar-ipar lebih memihak kepada suami atau membenarkan kesalahannya. Saya tidak pernah diberi kesempatan dan tempat untuk didengarkan segala keluhan saya. Itu yang menyebabkan saya menyimpan akar pahit terhadap suami, ibu mertua dan ipar-ipar saya, sehingga saya tidak mau tinggal serumah dengan mereka. Lebih daripada itu, saya memang tipe orang yang suka hidup mandiri, tidak mau bergantung dengan orang tua. Sebentar saya baca dulu ini ya. Oke. Keadaan ini sebenarnya mengajar kamu supaya kamu bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kamu kalau percaya Allah itu hidup, kamu tidak perlu mencari pembelaan manusia. Walaupun kamu tidak dibela, bahkan malah diserang oleh mertua dan ipar-iparmu, kamu diam saja. Dan seperti yang sering saya ajarkan, belajar diam. Diam dan diam. Ya. Diam itu ada kuasanya. Ada kuasanya, the power of silence. Ada kuasanya. Diam itu bukan lemah, tetapi kekuatan. Karena ada Allah yang hidup, yang pasti membela orang benar. Dan Allah yang menegakkan keadilan. Sebagai orang yang suka mandiri, tidak bergantung, bagus. Tetapi kepahitan kepada orang lain itu yang harus diselesaikan. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Harus menyelesaikan. Pengampunan harus dilepaskan. Karena kalau kita tidak mengampuni orang, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Coba belajar, ya. Saya teruskan ya. Saya mau apa yang menjadi urusan rumah tangga saya. Haruslah saya dan suami yang dapat menyelesaikan. Sehingga kami memutuskan keluar dari rumah orang tuanya dan tinggal di rumah kontrakan. Tetapi suami saya adalah tipe orang yang suka tinggal bergantung dengan orang tua dan keluarganya. Bahkan ketika ada konflik, dia suka pulang ke rumah orang tuanya, bahkan membawa masalah kami untuk diketahui orang tua dan saudara-saudaranya. Dan selalu saya disalahkan dalam hal apapun. Itu yang membuat sulit mengampuni suami saya. Oke. Suamimu lebih muda 3 tahun secara usia biologis. Mungkin juga lebih muda dalam usia rohani. Sebab sudah menikah baru 9 bulan, ini masih bulan madu mestinya. Dia sudah komunikasi yang tidak wajar dengan wanita. Kalau itu benar-benar ada hubungan yang tidak senonoh, ya. Berarti dia tidak dewasa.
Dan pada saat 1 bulan yang lalu terjadi konflik yang sangat hebat antara saya dan suami. Saat itu karena sedang dipengaruhi alkohol dalam percekcokan, suami langsung memukul saya. Tindakan kekerasan pemukulan seperti ini sudah beberapa kali suami lakukan terhadap saya dan saya tidak pernah membalas. Tapi kali ini karena sudah tersulut emosi saat suami memukul, saya berusaha menghindar. Ketika mendapat celah saya mengambil batu dan membalas memukul sehingga mengenai kepala suami saya dan luka. Saat itu kami dilerai oleh keluarga yang ada di dekat kami. Suami langsung pulang ke rumah orang tuanya. Di situ saat orang tuanya melihat luka suami saya, ibunya menjadi marah dan mengata-ngatai saya. Ternyata selama ini mereka sudah marah sejak kami memutuskan tinggal sendiri. Semua kekesalan itu diluapkan saat itu di depan saya. Sampai ibu mertua saya mengangkat sumpah mengatasnamakan Tuhan untuk memisahkan pernikahan saya dan suami. Saya menjadi sedih kenapa sampai harus ada sumpah dengan nama Tuhan. Ini sudah sebulan lebih saya dan suami pisah rumah. Bahkan sampai hari ini belum ada penyelesaian karena ibu mertua dan ipar-ipar menolak untuk saya dan suami saya bersatu kembali. Bahkan suami sudah tidak bekerja lagi dan setiap hari hanya mabuk-mabuk bersama teman-temannya. Yang ingin saya tanyakan Pak Pendeta, apakah yang harus saya lakukan saat ini untuk memperjuangkan pernikahan saya? Karena walaupun saya dan keluarga sudah meminta maaf kepada ibu mertua, karena walaupun saya dan keluarga si wanita ya, sudah meminta maaf kepada ibu mertua, tapi beliau masih tidak mau berdamai. Yang kedua, apakah sumpah yang diucapkan oleh ibu mertua saya dengan nama Tuhan berlaku untuk memisahkan pernikahan saya dan suami? Sedangkan di dalam Alkitab Allah berfirman, apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Itu yang ingin saya tanyakan Pak Pendeta. Yang kedua, soal sumpah itu tidak ada artinya sama sekali. Bahkan sumpah itu membuat ibu mertua Anda berdosa kepada Tuhan. Sumpah menggunakan nama Tuhan mengendaki perceraian. Itu sangat keliru. Itu absolutely wrong, salah sekali. Lalu mengenai pertanyaan yang pertama, apa yang harus kamu lakukan sementara kamu berdiam diri dulu, berdiam diri. Saya tanya sebenarnya apakah kamu ini hamil atau tidak ya setelah 9 bulan ini. Mungkin kamu harus sementara merenung apakah pria yang kamu menjadi istri ini, yang dengannya kamu menjadi istri ini, pria yang tepat ya. Walaupun sebenarnya sudah terlanjur memikirkan hal ini. Tetapi meneruskan hidup dengan pria seperti ini, kamu harus berani membayar harganya sangat mahal. Kalau sudah mabuk-mabukan, sudah melihat wanita lain dalam usia pernikahan baru 9 bulan, wah ini sakit. Ini sakit. Bisa disembuhkan karena usia suami Anda baru 30 tahun. Ya, masih bisa. Tetapi tetap mahal sekali harganya. Lebih baik kamu berdiam diri dan mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikannya. Kamu mencari Tuhan, fokus kepada Tuhan. Kamu tidak dilahirkan untuk menikah. Artinya tidak harus menikah ya. Bukan hanya untuk menikah. Menikah bisa, tidak menikah pun tidak masalah. Kita masih punya kesempatan di langit baru, bumi baru. Ya. Saya mengerti bahwa sebelum menikah kamu sudah sangat merindukan suami. Sehingga pada waktu kamu bertemu dengan pria ini sebenarnya kamu sudah tidak teliti. Kamu sudah didorong oleh gairah ingin menikah sehingga kamu tidak teliti. Tapi ya sudah, ini sudah menjadi suamimu. Tetapi sekarang jangan berharap dia kembali. Kamu duduk diam dulu di kaki Tuhan, digantung dulu. Kamu sudah datang ke mertua dan keluarga sudah minta maaf, bagus. Tapi sekarang kamu berdiam diri dulu. Ya sudah, seakan-akan tidak punya suami, tidak mengharapkan dia balik. Karakter kamu pun juga buruk. Walaupun kamu lebih baik dari suami. Tapi kamu juga seorang yang sebenarnya tidak mudah mengalah.
Bisa mengalah tapi tidak dalam standar level yang mestinya kamu capai, yaitu berdiam diri. Ya, kamu mengambil batu memukul suami, itu sudah peta bahwa mestinya kamu tidak lakukan itu. Tapi baiklah, sudah terjadi, minta ampun kepada Tuhan. Sekarang turuti nasihat saya. Hidup seakan-akan tidak punya suami, lalu jangan berharap dia balik, kamu mencari Tuhan. Kamu lihat apa yang akan dilakukan Tuhan ke depan, percayalah. Tuhan akan bertindak. Oke, cukup. Pertanyaan ketiga dari ibu rumah tangga usia 46 tahun. Salam Pak Era, saya ingin bertanya bagaimana kita menanggapi seseorang yang dulunya pengikut ajaran Kristus, melayani di gereja, bahkan juga belajar di STT, Sekolah Tinggi Teologi, namun berubah haluan dengan tidak mempercayai Allah, menganggap semua kepercayaan yang dahulu sia-sia, karena menurutnya semua akan mati lenyap dimakan cacing, jadi abu, tidak mempercayai ada kehidupan setelah kematian. Orang tersebut suka berdiskusi, menyampaikan pemahaman barunya, dan berusaha mempengaruhi orang lain. Walau ketika dihadapkan beberapa pertanyaan, jawaban sering tidak tahu. Apakah lebih baik kita menghindar saja? Seperti firman Tuhan bilang, jangan membuang mutiara kepada babi. Terima kasih atas jawaban Pak Era, Tuhan memberkati. Orang ini rasanya orang dekat kamu, ya. Begini, orang seperti ini masih dalam kesempatan untuk ditegur atau diingatkan Tuhan. Jadi kamu jangan menghindar, tapi juga jangan dekat. Kamu ikuti irama Tuhan, kamu ikuti angin Tuhan, kamu ikut gelombang Tuhan, kamu berselancar di gelombang Tuhan itu. Kalau memang kamu dipertemukan dengan Dia, Tuhan akan menaruh hikmat di mulutmu untuk berbicara kepadanya. Tuhan akan memakai mulut Anda berbicara kepada orang ini. Tetapi kalau Tuhan menyuruh Anda diam, Anda harus diam. Nah, di sini Anda harus berani untuk mengambil langkah ini. Tidak menjauh, tapi juga tidak mendekat. Bergantung kepada Tuhan, dan Anda akan mengalami bagaimana Tuhan itu hidup dan berbicara dan memimpin Anda. Ya, Tuhan akan taruh perkataan-perkataan yang tepat nanti untuk berbicara kepada orang ini. Menurut saya, orang ini pasti mengalami semacam kekecewaan atau frustasi. Entah melihat gereja, pendeta, atau orang Kristen yang dia percayai. Dan dia juga mendengar masukan yang salah, input yang salah, sehingga dia menjadi rusak seperti ini. Ya, lakukan apa yang saya sarankan. Sangat besar kemungkinan. Dan menurut saya hampir bisa dipastikan orang ini bagianmu. Oke. Yang keempat, ibu rumah tangga usia 40 tahun. Salam Pak Era, saya mempunyai masalah mengenai orang tua saya, khususnya ayah saya. Beliau pergi kerja merantau sudah selama 7 tahun tidak pernah pulang. Tahun pertama masih sering kirim uang untuk ibu saya. Tidak pernah telepon selama bertahun-tahun. Tiba-tiba setelah sekian tahun tidak ada kabar, beliau telepon kakak saya yang paling tua untuk pinjam uang buat makan. Saya dan kakak saya sudah berapa kali kirim uang. Sekarang masalahnya beliau sudah pulang dari rantau dan sudah membawa istri baru beserta anak-anak. Beliau pulang ke kampung halamannya dan sekarang sedang sakit-sakitan. Ibu saya tidak mau menerima beliau karena kata ibu, kalau ayah saya pulang sendiri mungkin ibu saya masih bisa menerima. Tapi ini sudah ada keluarganya yang lain. Jadi ibu saya bilang itu adalah pilihan ayah saya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kami sebagai anak harus bersikap. Karena ibu kami sering mengatur kami kalau kami sering kirim uang untuk ayah. Kata ibu, jangan-jangan kami hanya dimanfaatkan saja, Pak. Mohon sarannya. Oh, jelas. Kamu memang dimanfaatkan. Tetapi ayah kamu tidak bisa minta siapa-siapa kecuali orang-orang yang menjadi anaknya. Yang pertama, jangan paksa ibu untuk menerima ayah. Rasanya ayah yang sudah punya istri dan anak-anak harus sudah dilupakan. Dilupakan.
Tetapi membantu ayah secara pribadi mesti harus masih dilakukan. Walaupun mungkin juga tidak harus ibu tahu, karena itu akan melukai ibu. Ya, itu akan melukai ibu. Dan membantunya pun juga tidak boleh banyak ala kadarnya untuk kehidupan papa, ayah. Dia sudah salah. Ini pria malang, ini sial. Dia membawa sial dalam hidupnya. Dia membawa kutuk dan laknat sebenarnya. Kasihan. Ya kiranya Tuhan masih bisa menghindarkan ayah Anda ini dari kecelakaan itu. Ya, saya mengenal seorang pelayan Tuhan yang cukup dekat dengan saya, yang dulu bapaknya meninggalkan dia, nikah lagi dan punya anak-anak. Akhirnya bapaknya meninggal. Itu ajaibnya ya. Istri kedua dan anak-anak dari si ayah ini bisa datang dan bisa hubungan baik dengan ibu dari teman saya ini. Jadi dia dan ibunya bisa menerima istri ayahnya. Walaupun ketika ayahnya sudah meninggal. Lalu kemudian hari, ya dua ibu ini meninggal, ibu tiri meninggal, ibu kandung meninggal. Anak dari bapak tiri ini pun juga diperhatikan, dirawat oleh hamba Tuhan ini. Ini sikap yang mulia. Tetapi ini tidak bisa saya kenakan untuk kasus Anda. Berdoa minta hikmat Tuhan, tetapi tidak boleh melupakan orang tua, tidak boleh melupakan ayah. Jangan menghukum ayahmu dengan tidak memperhatikan sama sekali. Ya, tapi ingat jangan melakukan itu di depan mata ibu terang-terangan dan itu akan melukai. Oke. Pertanyaan berikut dari seorang pemuda usia 24 tahun, mahasiswa sebuah sekolah tinggi teologi. Salam Pak Erasto, saya terberkati dengan channel Truth ID dan pemberitaan suara kebenaran yang Bapak sampaikan. Melalui ibadah raya Minggu, wanita surgawi, doa pagi, doa malam, doa puasa. Pertanyaan, bagaimana cara menghadapi anak-anak muda yang kecanduan rokok, miras, drug, narkoba? Ini jawabannya panjang lebar. Menghadapi orang yang kena merokok beda, tidak sama dengan menghadapi orang yang sudah sampai miras, apalagi sampai drug, narkoba. Ini berat. Tetapi yang harus saya sampaikan kepadamu, kamu pelayan Tuhan ya, atau calon hamba Tuhan, atau sudah jadi hamba Tuhan, kamu melekat dengan Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kamu, memberi hikmat, kuasa, dan kebijakan-kebijakan sehingga kamu dapat mengatasi setiap anak-anak muda yang memiliki keadaan kecanduan rokok, miras, drug, narkoba. Yang kecanduan rokok misalnya itu juga ada levelnya, yang parah, yang setengah parah, dan yang masih ringan. Dan karakternya pun beda-beda. Yang kecanduan miras, drug, narkoba juga punya level berbeda-beda. Tetapi ini yang saya sarankan, bahwa kamu minta hikmat Tuhan. Tapi kalau yang sampai kecanduan narkoba dan perlu pelayanan, kami memiliki pejabat atau pelayan gereja, Pendeta Yohanes di Medan, yang memiliki tempat untuk rehabilitasi ini, dan sangat bagus karena diakui pemerintah. Nah, nanti alamatnya bisa saya berikan kepada Anda atau saya sampaikan di ABAM ini ya. Saya lupa ya nama itunya. Nanti mungkin juga harus saya berikan kepada Anda di Medan ya. Ada tempat rehabilitasi narkoba. Oke.
Yang kedua, pendeta adalah wakil dari negara, betul enggak? Satu aspek bisa, karena pendeta itu bisa menjadi pelayan Tuhan demi negara atau pemerintah dalam membina mental. Tapi tentu ini bukan suatu yang bersifat formal ya. Pendeta rohaniwan itu bisa menjadi wakil pemerintah dalam membangun mental bangsa. Satu aspek bisa dibenarkan. Tetapi sekali lagi bukan suatu yang bersifat formal. Ya. Bisa itu artinya bisa dianggap begitu. Oke, saya kira itu saja. Tapi pendeta itu wakil Tuhan jelas jika hamba Tuhan itu benar-benar melayani Tuhan dengan baik. Dengan benar. Oke, yang keenam. Salum Pak, saya mau bertanya. Arti tunduk kepada otoritas di atas itu berarti apa? Pertama, kita tidak boleh mengkritik pendeta. Kita walaupun dia ada yang menyimpang dalam pembahasan dalam pertemuan rapat di tim pengerja. Tunduk kepada otoritas artinya seseorang memiliki kesediaan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh pimpinan dan menghargai pimpinan. Tetapi ada kata sepantasnya. Karena di atas pimpinan harus ada Tuhan. Sebab kalau pimpinan seperti pendeta di atasnya tidak ada Tuhan, dia sewenang-wenang, dia mengajarkan sesuatu yang salah, itu tidak boleh ditunduki. Tetapi tidak tunduk kepada otoritas dalam konteks ini ketika pendeta melakukan penyimpangan dan kesalahan, cara Anda itu yang penting. Bicara dari hati ke hati, ya, mengingatkan. Tapi kalau tidak bisa, jangan kemudian kita membongkar kesalahan pendeta itu, kita mau menjatuhkan dia, nah ini yang jadi salah. Ya, menyimpang dalam pembahasan bisa diingatkan dengan kasih dan hormat. Maaf Bapak, apakah Bapak berkenan mohon maaf izin, apakah bisa percakapan ini kembali ke fokus? Bisa, tapi dengan hormat. Nah, sikap hormat itulah tunduk kepada otoritas sebenarnya. Yang kedua, jika itu kita lakukan, apakah kita tidak menghormati atau menghargai pimpinan kita? Sehingga kita disebut berdosa. Justru kalau Anda tidak mengingatkan dia, Anda berdosa. Kalau pimpinan salah harus diingatkan. Tapi dengan kasih, tidak bermaksud menjatuhkan, apalagi Anda bermaksud untuk menggantikan tempatnya. Wah, ini jahat. Diam membiarkan pimpinan salah itu salah. Tapi jangan beralasan menegur, mengkritiki karena Anda mau punya panggung, itu juga jahat. Kita harus tunduk pada otoritas di atas. Di atas ini mestinya Tuhan. Itu mutlak. Setelah itu baru kita bisa tunduk kepada pimpinan kita di gereja. Saya memperhatikan orang yang tidak bisa dipimpin itu nggak akan pernah bisa jadi pemimpin. Orang yang tidak tunduk pada otoritas pimpinan, suatu hari dia tidak akan bisa di atas mengotoritasi orang lain. Nanti semenang-menang orang itu. Itu maksudnya. Ya, apakah betul pendeta sebagai pemimpin gereja tidak boleh dikritik? Oh, siapa bilang, ya? Tapi ingat, seperti Daud menghormati Saul walaupun Saul salah. Jangan mengusik orang yang diurapi. Berarti juga kalau seorang hamba Tuhan itu diurapi, kita tidak boleh menyusahkan dia. Kalaupun dia salah harus diingatkan karena dia manusia. Jangan mendatangkan celakanya, itu bahaya. Dikritik harus, tapi cara mengkritik. Jangan sampai kita cari panggung, kita melukai, kita merusak nama baik orang melalui kritik tersebut, dan ini bisa menjadi salah. Itu jawaban yang saya berikan kepada Anda, ya. Mestinya pengertian otoritas di atas ini bisa menjadi tema yang bagus ya di dalam sebuah seminar. Tapi sayang sekali ini sudah tidak bisa. Nanti waktunya. Saya mau beritahu itu tempat
rehabilitasi di Medan itu pendeta Yohanes itu IPWL ya. IPWL Bersinar Medan. Alamatnya saudara harus tahu tadi yang bertanya soal drug itu mungkin perlu saya bacakan saja di sini. Saya ada staf di sini supaya saudara-saudara yang lain tahu jika mau membawa orang ke panti rehabilitasi. Ini panti rehabilitasi yang baik, yang sudah kalau nggak salah mendapat standar nasional juga. Ya, ini di Namu Gajah Medan Tuntungan. Alamatnya di Namu Gajah Medan Tuntungan. IPWL apa tadi? IPWL. Nanti bisa dicari di mana namanya? Bisa dicari di Google. IPWL Bersinar Medan, Namu Gajah Medan. Pendeta Yohanes. Oke, saya kira cukup itu. Sampai ketemu di Abam episode ke depan. Tuhan berkati.